الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan berikut kita semua dijadikan umat Rasul yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar yang terhormat Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir, umumnya para jamaah sekalian. Mari sama-sama kesempatan yang Allah berikan pada kita, entah sampai kapan kita bisa menghirup udara dunia yang fana ini. Kemudian kita nanti dipanggil Allah, kita berharap dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam rangka menggapai ridha Allah, husnul khatimah wa antum muslimun, maka mari sama-sama kita perbanyak amal soleh kita. Amal soleh, amal kebaikan kita kerjakan. Terlebih lagi alhamdulillah syukurillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa ketika Allah memisahkan kita dengan roh kita, jasad kita dalam kondisi pada ridhonya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan Allah, dalam artian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ada 2 bulan, ya, ada 2 bulan yang apabila kita mengerjakan amal soleh di bulan itu, maka tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan pelaksanaan amal soleh tersebut. Umpamanya sholat sunat yang kita lakukan pada hari ini, umpamanya ada kekurangan, atau berjamaah kita pun ada kekurangan, mungkin safnya kita, bacaan kita kurang dan sebagainya, maka apabila dikerjakan di 2 bulan itu sendiri, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa itu? Yaitu 10 bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadan. Oleh karena di bulan Dzulhijjah ini terutama, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan amal soleh di bulan-bulan ini, terutama di 10 hari pertama. Kenapa demikian? Karena 10 hari pertama adalah merupakan 10 hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak ada satu amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini yang lebih dicintai oleh Allah tanpa terkecuali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Ya, jihad pun sama, bisa dikalahkan dengan amal soleh yang dilakukan di bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Kecuali, kata Rasulullah, dia berjihad di jalan Allah, dia pergi perang, kemudian dia membawa hartanya, kemudian setelah itu dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dirinya tidak pulang dan hartanya pun tidak kembali, alias gugur di medan perang. Itu baru sama nilainya dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang kedua, Allah SWT kata Rasul, tidak ada di bulan lain, di hari-hari lain selain hari 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, Allah lebih dicintai, lebih ditaati ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Maka kata Allah, kata Rasul, banyaklah kalian berbuat amal soleh di bulan ini dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca tahmid, takbir dan tahlil. Masya Allah. Perbanyaklah oleh kalian di bulan ini tahmid, tahlil dan takbir. Masya Allah. Ternyata pekerjaan ini sering kita lakukan di 2 hari raya, di malam takbiran Idul Fitri dan juga di malam takbiran Idul Adha.
Padahal Rasulullah SAW menyuruh khususnya di bulan Idul Adha ini kita banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Kemudian jamaah rahimakumullah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, aku sudah banyak bermunajat kepadamu, tapi sampai sekarang engkau belum kabulkan munajatku. Beritahu kepadaku amalan apa yang harus aku kerjakan agar engkau mau mengabulkan permohonan kami. Jamaah rahimakumullah, mendengar pertanyaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Musa, bacalah olehmu la ilaha illallah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka akan aku kabulkan permohonanmu. Mendengar ucapan Allah seperti itu, maka Musa alaihissalam pun bertanya kembali, apakah seluruh hambamu mengucapkan itu? Allah tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, walaupun 1 kali, kemudian ditimbang pahala dan keutamaannya, bumi dan langit yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di timbangan yang satu. Kemudian ucapan kau la ilaha illallah ditaruh pada timbangan yang satunya lagi. Maka kata Allah, pasti yang lebih berat dan lebih baik adalah timbangan la ilaha illallah ketimbang beratnya langit dan bumi yang 7 lapis tersebut. Wahai Musa, perbanyaklah membaca kalimat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, dalam bentuk amal soleh. Silakan saja mulai tanggal 1. Sekarang udah tanggal 4. Silakan. Mau puasa Daudnya, kalau kita tidak bisa setiap hari kita berpuasa, ambillah Senin Kemis. Kalau tidak, ambillah Daudnya. Yang penting kita tidak tinggalkan. Dan kalau tidak dari tanggal 1, maka ambillah tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 kita puasa hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 pada hari Arafah. Kalau seandainya tanggal 8, 9, 9 tidak bisa, maka ambillah yang paling terakhir. Tanggal 9. Hari Arafah, di mana umat muslim wal muslimat, saudara-saudara kita seluruh dunia dipanggil untuk melaksanakan haji dan umrah, dan dia sedang wukuf di padang Arafah pada tanggal itu, sementara kita sedang bertakbir di sini. Kita berpuasa Arafah. Pahalanya amat besar. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di Arafah itu ketika umat Islam sedang berwukuf di sana, sedang ambil haji, itulah salah satu saat-saat Allah membanggakan kita manusia yang sedang melakukan ibadah haji di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, saksikanlah hamba-hambaku yang baik. Mereka datang dari penjuru yang berbeda, yang jauh di sana, sampai lusuh, kurus, kering, rambut tidak teratur dan sebagainya. Mereka datang kemari untuk menyaksikan sesuatu yang amat bermanfaat buat mereka sendiri. Masalah melaksanakan wukuf di Arafah, dibanggakan. Wahai malaikat, ketahuilah bahwa mereka dosa-dosanya telah aku ampuni. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang tahun ini akan melaksanakan wukuf di Arafah, yang mudah-mudahan pada tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, tanggal 9 bertepatan pada tanggal 28. Ya, karena tanggal 29-nya kita sudah Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah kita berlebaran haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh amalan ibadah haji, baik yang sunnah, yang wajib maupun yang rukun, sehingga dia pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan yang kita minta dan kita doakan agar segala hajat dan doa mereka yang dipanjatkan di Baitullah maupun di Arafah, Allah kabulkan semuanya, karena kita yakin sebagian yang dipanjatkan doa oleh mereka adalah untuk bahagia kita bersama. Jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah setelah itu kita juga ada tuntutannya yang terakhir, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah,
yang disebut dengan Idul Kurban, maka kita disunahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mulai dari sekarang mari, yang sudah ada alhamdulillah, yang belum minta dan bermunajat kepada Allah, jika Allah memberikan rezeki tadi pada waktunya tanggal 10 kita belikan seekor kambing atau untuk kita korbankan. Atau kalau tidak di bulan tanggal 10-nya, maka ada tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13, yaitu hari tasyrik, kita masih diperbolehkan untuk penyembelihan hewan kurban. Namun intinya adalah mari sama-sama dari tanggal 1 kemarin, hari ini nanti setiap habis sholat kita banyak takbir walaupun tanpa pengeras suara. Ternyata takbir ini khusus di bulan haji ini tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah merupakan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakbir. Karena itulah di situ ada takbir, tahlil dan tahmid, dan la ilaha illallah ada di dalamnya yang begitu besar timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini saja mungkin dapat saya sampaikan khutbah awal yang amat singkat yang berkaitan sebagai motivasi untuk kita masih ada beberapa hari ke depan. Mari kita ambil kebaikan-kebaikan, keagungan-keagungan tanggal-tanggal awal di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah memberikan juga kemuliaan pada kita semua dengan banyak melakukan amal soleh. Jika kita tidak mampu berpuasa karena satu dan lain hal, ambillah amal-amal soleh yang lainnya. Kita banyak sholat. Kita banyak sholat sunat, silakan. Karena sholat sunat yang kita lakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini ada keterangan hampir menyamai dengan seperti kita melaksanakan sholat sunat di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqatu sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannatal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha bil amri bil innallaha ya'muru bil amri bil innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul azim yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.